Selamat malam, Raden. Iya, selamat malam Bang Abi, selamat malam. Iya, kita dari mana, Pak? Keyakinannya? Iya, kita Islam Bang, Islam, Islam. Baik, saya potong sebentar, Bang Evangelis, boleh ya, Pak Iya, Evangelis? ya, lanjut. Karena ada teman kita yang berbeda iman ini datang. Kita layani mereka dulu, kita beri penghormatan untuk mereka dulu. Nanti Ya. kita bisa lanjut lagi ya. Nanti saya lanjut ya, nanti saya lanjut. Oke, baik. Iya, apa kerinduannya datang ke sini, Pak Raden? Enggak, tadi saya nyimak tentang Bang Abi tadi tentang penginjilannya ya. Menurut saya penginjilan Bang Abi ini sangat keren ya bagi saya, bagus gitu ya. Karena mengajak untuk kebaikan ya, untuk umat kan begitu kan. Iya. Tapi saya ingin mempertanyakan tentang ini Bang apa? Dari perkataan Bang Abi tadi itu kan mengajak dengan kebaikan ya kan, kebersihan gitu. Tapi ada ayat ini Bang Samuel 15 ayat 3 ini bertentangan ini dengan apa yang Abang sampaikan ini tentang penginjilan Abang ini Bang. Bisa saya bacakan? Sebentar. Tidak ada kapasitas Abang untuk menerjemahkan, mengatakan bertentangan. Kami yang lebih paham Injil. Kalau Abang tidak paham, Abang boleh tanya. Iya, ini Tetapi kalau Abang sudah menyimpulkan bertentangan, saya pun bisa buka nanti keimanan Abang, saya juga bisa bilang begitu, Bang. Itu nggak baik cara begitu. Maksudnya begini Bang, Tidak baik cara begitu, nggak ada maksud-maksud. ini pemikiran saya, maksudnya ingin bertanya sama Tidak Abang. boleh pemikiran begitu. Ayat tersebut Tidak boleh pemikiran begitu. Tidak boleh pemikiran begitu. Kalau Abang nggak tahu tanya, jangan mengklaim. Oke, saya bertanya ini Bang. Setuju Abang tidak mengklaim? Oke, silakan. Oke. Setuju. Ya, jaga Bang komunikasi yang baik. Siap. Oke. Kalau Abang bilang bertentangan, saya juga bisa buka nanti. Apa Bang ini bertentangan? Jangan Oke, nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Cuman saya ingin bertanya ini aja Bang. Ya udah bertanya aja. Saya nggak tahu ayat ini bagaimana gitu. Oke. Jadi Bang, ini Setuju ya? Itu dulu setuju ya. Oke, setuju Bang. Setuju. Dan kalau saya jawab, Abang tidak boleh untuk membantah soal Abang terima tidak terima itu PR Abang. Saya menjelaskan sesuai Alkitab dan iman saya yang tahu saya, bukan Abang. Oke. Setuju? Oke, ayat berapa yang mau ditanya? Ini Bang Samuel 15 ayat 3 ini Bang. 1 Samuel 15 ayat 3. Bentar, saya buka dulu. Oke. Sama ayat berapa? Ini yang saya buka ini 1 Samuel 15 ayat 3 ini Bang, kalau nggak salah. Nah, apa lagi? Satu lagi yang tadi? Yang satu lagi, bentar Bang, saya cek. Satu lagi ini Bang. Matius 10 34 Bang. Ya. Pertanyaannya apa tentang ayat itu? Oke, saya bacakan dulu boleh Bang? Biar nanti. Boleh. Oke. Ini 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan. Maksudnya itu gimana itu Bang? Pertanyaannya apa? Iya, tadi kan penyampaian Abang tentang di dalam Kristen itu diajari dengan ajaran kasih gitu kan. Tapi di sini dijelaskan ada perintah ini Bang. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini kan perintah apa ini Bang? Nah, ini yang saya ingin pertanyakan. Silakan Bang. Baik.
Ya. 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini 1 Samuel ini yang Bapak maksud ini termasuk dalam perjanjian lama apa perjanjian baru yang Bapak tahu? Iya, ini kan kalau nggak salah saya ini Yang saya tanya itu aja. Iya, Perjanjian lama atau perjanjian baru? iya. Kalau di dalam perikopnya ini perjanjian lama kalau nggak salah itu, Pak. Apa perikopnya? Coba dibaca. Oh, ini bukan lagi coba. Iya, bukan perikopnya apa? Bentar, saya cek. Saul ditolak sebagai raja. Ayat 1. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi di balik ayat ini itu yang harus dipahami. Orang Amalek adalah musuh Israel sejak zaman Musa. Tolong dibacakan Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Siapa bisa baca? Ya, saya bacakan ya. Judulnya Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, sampai ayat 13. Ya, satu apakah ini? Ya. Oke. Mereka terkenal kejam, menyerang Israel secara licik, terutama kaum lemah. Dan tinggal di belakang, yang tinggal maksudnya di belakang rombongan itu. Nah, Tuhan sejak dari awal berfirman. Saya ulangi, Tuhan sudah sejak dari awal itu sudah berfirman bahwa Amalek akan dihapuskan dari muka bumi karena dosa dan kejahatan mereka. Jadi Tuhan sendiri yang menghapuskan bangsa Amalek itu, maksud saya orang Amalek itu, dari muka bumi karena kejahatan dan dosa mereka. Itu coba dibaca di Ulangan 25 ayat 17 dan 19 sampai 19. Izin Nabi ya. Enggak, dengar dulu penjelasannya. Nanti saya simpulkan. Ini masih saya jelaskan dulu. Iya, saya juga mau tambah nanti, ya. Biar dijawab dulu oleh Coba dilihat dulu. Ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Iya, Amalek harus dihapuskan. Ya, judulnya ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu
daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Ya. Amin. Jadi perintah ini bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi penghakiman Allah atas dosa yang terus-menerus dilakukan oleh Amalek. Nah, jadi pertanyaan besar maksud saya, bukan pengadilan. Nah, Allah itu kudus dan adil, dia harus menghukum kejahatan. Orang Amalek sudah diberi ratusan tahun kesempatan bertobat, tetapi mereka terus memberontak. Jadi pemerintahan membinasakan Amalek, maksudnya perintah untuk membinasakan Amalek adalah bagian dari penghakiman Allah atas dosa, bukan kebencian buta. Iya. Maksudnya begini, Pak. Itu yang dimaksud Amalek itu. Dengar Bang, dengar dulu. Biar saya dulu. Nanti kalau nggak apa nanti saya jawab nanti siapa Amalek itu. Oke. Silakan. Ya. Jadi Tuhan adalah pengasih, tetapi kasihnya tidak mengabaikan keadilan. Yesus adalah Raja Damai, tetapi kebenarannya bisa menimbulkan perpecahan dengan dunia yang menolak dia. Penghakiman dan damai di dalam Alkitab itu bukanlah bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam karakter Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa sekarang Tuhan sabar sekali? Sekarang konsep penghukuman digenapi dalam Yesus, di dalam perjanjian baru. Dan itu tidak dilakukan lagi. Karena Yesus adalah datang ke dunia membawa damai Allah. Dia memberi damai. Dia Raja Damai. Makanya di zaman Taurat seperti itu, Pak. Itulah yang masih digunakan oleh bangsa Yahudi yang mengadopsi hukum Taurat mata ganti mata. Kalau enggak, Yesus nggak perlu turun ke dunia. Ya, bagaimana Sodom dan Gomora, bagaimana Amalek dan lainnya. Murka Tuhan terjadi kepada itu. Makanya darah Yesus adalah darah perdamaian, mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah darah Yesus. Makanya yang kami sampaikan bahwa Yesus pembawa damai. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus datang ke dunia. Begitu, Pak Raden, silakan. Iya, tadi pertanyaan saya nggak dijawab itu salah. Amalek itu siapa itu, Pak? Ya, biar saya tambah ya. Iya, tadi kan janjinya Pak Evangelis mau jawab, makanya saya kasih kesempatan itu. Silakan. Silakan. Jadi begini, Amalek itu di Kejadian 36 ayat 12 ya. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Kan? Ia melahirkan Amalek. Jadi cucu Esau ini. Kita sudah tahu sejarahnya di kitab Kejadian juga bahwa Esau itu menjual hak kesulungan. Artinya hak kesulungan itu artinya menjual perkara rohani demi perkara daging. Dia suka berburu daging. Ya. Daging itu artinya itu ya perkara-perkara dunia. Itu di perjanjian baru itu penjelasan ini. Tapi perjanjian lama ya arti hurufiah ini, arti literal ini seperti itu. Jadi anak Esau yang menjual hak kesulungan demi perkara daging, demi dunia, demi harta kekayaan dijual. Iya, termasuk yang murtad lah ini. Yang murtad dari Kristen, murtad dari Yesus. Yang itulah Esau. Jadi orang seperti ini harus dimusnahkan dari bumi ini. Itulah perintah di Ulangan tadi. Tetapi cara memusnahkannya di perjanjian baru adalah makna rohaninya. Dagingnya tidak tetapi tabiat itu harus dimusnahkan. Dan di selain kejahatannya mengintip, memukul orang yang
berjalan di belakang. Kan seperti itu. Artinya, arti rohaninya yang berjalan di belakang itu adalah yang rohaninya belum tinggi, yang baru bertobat, anak-anak rohani. Itulah dihantam oleh Amalek ini, ditawarkan daging. Seperti tabiat Esau itu. Hanya karena sepiring kacang merah. Seperti ini. Inilah ajaran Kristus. Jadi perjanjian lama ini semua menggambarkan ajaran Kristus di perjanjian baru. Secara di sana secara jasmani, di perjanjian baru secara rohani. Itu makanya Abi ini tadi mengatakan tidak ada lagi permusuhan karena sudah arti makna rohaninya di perjanjian baru setelah Yesus datang. Tidak ganti mata lagi. Baik, Pak Evangelis, saya tambahkan sedikit tentang yang ditanya Raden lagi. Siapa Amalek? Iya, siapa Amalek itu? Jelas suara saya, Raden ya? Ya, jelas. Oke, Amalek itu nama orang dan juga menjadi nama bangsa, Pak. Ya, Amalek itu cucu dari Esau, saudara kembar Yakub dari Israel. Ya, Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah Gudi Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Jadi Amalek berasal dari keturunan Esau melalui anaknya Elifas. Bangsa Amalek, saya akan memberikan sedikit pandangan lebih luas. Bangsa Amalek itu saya akan mencerita sedikit tentang asal-usul dan karakternya. Bangsa Amalek itu, atau dikatakan keturunan langsung Amalek, mereka dikenal dalam Alkitab sebagai musuh utama Israel. Mereka itu dikenal dalam Alkitab sebagai musuh utama Israel. Karakter mereka kejam, licik, menyerang bangsa Israel dari belakang. Terutama saat Israel keluar dari Mesir dan dalam keadaan lemah. Bukti Alkitabiah dikatakan di dalam bagaimana perjalanan itu, Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bagaimana ia menghadang engkau di jalan dan menyerang orang-orang yang lemah di belakangmu. Ketika engkau lelah, lesu, ia tidak takut akan Allah. Nah, di mana mereka bermukim? Bangsa Amalek bermukim di bagian selatan tanah Kanaan, termasuk daerah sekitarnya. Itu termasuk Negeb, padang gurun selatan, maksudnya padang gurun di selatan Palestina, namanya Negeb. Ada juga di Ser. Di Ser itu dekat Edom, wilayah masuk dalam wilayah saudara mereka dari keturunan Esau. Daerah gurun Sin dan Paran. Nah, buktinya di mana? Bilangan 13 ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Abad keberapa Amalek itu ada? Diperkirakan bangsa Amalek sudah ada sekitar abad 15 hingga ke-11 sebelum Masehi. Mereka sudah menjadi bangsa yang sangat menjadi bangsa saat Israel keluar dari Mesir. Mesir kira-kira itu sekitar, kalau nggak salah saya, abad 15. Nah, kapan bangsa Amalek itu berakhir? Tuhan memerintahkan penghabisan Amalek itu karena dosa mereka yang berat. Saul diperintahkan, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 15, di situ dikatakan untuk menumpas mereka, tetapi gagal sepenuhnya. Nah, dia membiarkan Arak, raja Amalek itu hidup. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9, di situ ada uraian lebih lengkap. Jadi Samuel akhirnya membunuh Agag itu sendiri. Ya, dia sendiri. 1 Samuel 15 ayat 33. Namun sia-sia bangsa Amalek masih bertahan. Jadi akhir pada bangsa Amalek itu pada masa Raja Daud. Mereka dihajar keras. Itu disebut di dalam 1 Samuel ayat 30.
Pada zaman Ester, abad kelima sebelum Masehi, muncul Haman, musuh Yahudi yang disebut keturunan Agag. Itu di dalam Ester 3 ayat 1, artinya apa? Masih ada sisa keturunan Amalek. Setelah zaman Ester, nama Amalek secara sejarah hilang. Tidak ada lagi catatan tentang bangsa Amalek sebagai bangsa tersendiri. Jadi kesimpulannya apa? Keturunan Amalek cucu Esau. Karakternya musuh Israel, kejam dan licik. Lokasinya tanah Negeb, dekat Edom dan padang gurun selatan. Muncul abad ke-15 sebelum Masehi, zaman Musa, hilang setelah zaman Daud, Ester abad ke-5 sebelum Masehi. Nah itu Pak, yang lebih rinci saya jelaskan, sudah lengkap. Oke, jadi di 1 Samuel 15 ayat 3 ini kan perintah, ini kan firman Tuhan ini. Berarti ini berita ini datangnya dari Tuhan, begitu Bang Abi. Saya sudah sampaikan tadi, Yesus datang mendamaikan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Oh, iya. Dipahami? Dipahami? Oke. Berarti ini belum ada kedatangan Yesus berarti. Belum kedatangan Yesus. Oke. Di dalam Taurat. Jadi Yesus yang mendamaikan semua rusaknya manusia dengan Allah. Oke, bisa nggak Abang jelaskan satu lagi ini tentang pertanyaan ini 10 Matius 10 ayat 34 ini, Bang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang itu, Bang. Itu kan setelah ada Yesus itu. Itu bagaimana itu ceritanya? Sebentar, saya lihat dulu. Ya. Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan perang, pedang. Bukan perang, melainkan pedang. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Pak, Yesus berkata bahwa kedatangannya membawa perpecahan di antara manusia. Ya. Nah, pedang dimaksud di sini, Pak, bukan kekerasan fisik, melainkan perpecahan batin dan hubungan. Karena banyak orang yang akan menolak Yesus, bahkan dalam keluarganya sendiri. Itu dalilnya di mana itu, Pak? Dalilnya. Ya di ayat itu, makanya Bapak kembali baca bahasa teks Ibrani. Apa makna pedang di dalam konteks Ibrani dan bagaimana digunakan gaya bahasa dalam penulisan Alkitab? Ada menggunakan gaya bahasa metafora, ya, dan lazim digunakan di dalam budaya bangsa Yahudi. Makanya kalau Bapak ingin mendapatkan literasi sumber yang jelas, ya Bapak harus kembali ke teks originalnya supaya Bapak dapat di dalam bahasa Ibrani pedang itu apa. Iya, itu yang ingin saya tanyakan. Itu pedang itu kan bukan apa? Pedang itu kan itu buat perang itu sebenarnya itu kan. Kalau kita membawa bunga misalnya, itu mungkin bisa membawa keindahan begitu. Kalau kita bawa pedang itu, kurasa itu orang lari itu, Pak. Kalau kita bawa pedang, dilihat orang, oh dia mau bantu saya ini. Kan itu seperti perang itu jatuhnya itu. Itu yang maksudnya itu pribadi saya, anggapan saya begitu. Kenapa enggak melainkan membawa bunga gitu kan, ataupun membawakan apa gitu selain pedang gitu. Ini pedang ini kan biasanya kalau di dalam zaman dulu itu kan pedang itu kan buat perang gitu, Bang. Itu masalahnya, Bang. Ingin saya pertanyakan. Mau saya tambahkan, Abi? Enggak apa-apa, saya jelaskan aja. Oh ya. Itu kan pemahaman Abang dalam pikiran Abang. Ya, saya jelaskan lagi lebih detail. Nah, pedang di sini lambang perpecahan, Pak. Saya ulangi, pedang di situ lambang perpecahan, konflik, pemisah, bukan kekerasan fisik. Jadi Yesus sedang memberitahu kedatangannya, ajarannya dan kebenarannya itu akan membelah manusia, bahkan dalam keluarga. Ada yang percaya kepadanya, ada yang menolaknya. Karena itu muncul konflik, bahkan permusuhan dalam keluarga, komunitas maupun bangsa. Mengapa digunakan kata pedang? Kenapa enggak bunga? Kan itu pertanyaan.
Karena dalam budaya Yahudi, pedang merupakan simbol peperangan, bukan hanya fisik tetapi juga batin dan teologi. Jadi simbol perpecahan, simbol keputusan tegas tidak bisa netral di hadapan kebenaran. Dalam gaya bahasa Ibrani dan Yahudi, saling digunakan itu maksudnya sering digunakan itu gaya bahasa yang saya sebutkan tadi, metafora, perbandingan tidak langsung untuk menjelaskan ajaran yang kuat dan sangat mendalam. Jadi gaya bahasa metafora itu adalah pedang itu perpecahan, Pak, maknanya. Ini yang harus dipahami. Jadi paralelnya apa? Kalau kita lihat digunakan membandingkan damai dengan pedang. Makanya konteks Yahudi saat itu, jadi mengharapkan Mesias membawa damai. Di Yesaya 9 ayat 5 yang disebut Raja Damai. Maka mereka mengira Mesias akan membawa damai politik, membebaskan mereka dari Romawi. Tetapi Yesus menjelaskan misinya bukan membawa semua orang rukun ke dalam dosa, melainkan memisahkan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Itu yang dipisahkan. Oke, Sudah jelas? berarti yang saya tangkap itu Yesus membawa pedang itu supaya damai gitu. Ya Pak. Loh, inilah kalau kurang vitamin, Pak. Ya. Sudah begitu jelas dijelaskan, masih banyak yang saya tangkap. Enggak, di sini Pak kan, di sini Bang Abi dijelaskan Yesus itu membawa pedang akan membawa damai. Jadi dengan membawa pedang akan Saya damai. sudah kasih tadi literasinya, pedang itu bermakna apa. Iya, makanya Kok Bapak sudah dijelaskan nggak ngerti gitu loh. enggak, maksudnya gini Pak. Makanya kalau dijelaskan pasang kuping, Pak. Ini kan kata-katanya kan Mengapa digunakan kata pedang? ya Simbol damai. peperangan bukan hanya fisik tetapi juga batin maupun ideologi. Simbol perpecahan keputusan tegas tidak bisa netral di hadapan kebenaran. Makanya gaya bahasa yang digunakan itu adalah, arti pedang di situ adalah memisah antara yang benar dan yang tidak benar, Pak. Dipisahkan. Tadi Pak Abi bilang kalau pedang itu perpecahan begitu kan? Iya, itu Iya. makanya dengar Pak, jangan dibolak-balik, Pak. Jangan dibolak-balik. Pedang di sini adalah lambang perpecahan, konflik dan pemisah, bukan kekerasan fisik. Yesus sedang memberitahu bahwa kedatangannya, ajarannya adalah akan membelah manusia, bahkan dalam keluarganya itu. Nah, itu yang dipisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Kita akan terpisah, Pak. Contoh, saya terima Yesus, ya dibenci keluarga. Di situ, Pak. Jadi gaya bahasa metafora itu Bapak harus paham dulu. Ya. Kalau Bapak memahami gaya bahasa, ini ditulis Alkitab itu dalam konteks budaya Yahudi, Pak. Jadi Bapak harus mengecek bahasa Ibrani. Saya orang teologi, Pak. Saya sekolah teologi. Iya, saya ngerti tahu. Saya bukan kaleng-kaleng ikut Yesus, Pak. Bukan asal-asal percaya. Iya. Kalau sama orang teologi Bapak nggak pahami, saya jelaskan bagaimana Bapak ketemu orang yang misalnya berbicara yang lain tidak memberikan secara detail seperti saya berikan. Lebih ngaco lagi pikiran Bapak nanti. Ya, cuma 3 semester lagi ya Bapak belum selesai kan gitu kan. Ya. Bentar Pak. Sekarang saya udah mau selesai, Pak. 3 bulan lagi saya selesai, bukan 3 bulan semester. lagi. 3 bulan lagi Bapak baru selesai. Enggak, maksudnya di awal tadi. Sudah lengkap, nggak usah tanya lagi. Bukan lengkap Pak, maksudnya di awal tadi Tuhan itu menyuruh membunuh ya kan begitu. Saya sudah bilang Yesus datang membawa damai. Ya tadi ajaran yang Mendamaikan manusia dengan Allah, itulah darah Yesus yang memperdamaikan. Tadi kan Bapak bilang kalau bangsa Amalek itu wajib dihabiskan begitu kan. Ya pertanyaan saya kok Saya tanya, setelah datang Yesus atau belum? Itu murka Tuhan kenapa kepada bangsa Amalek? Saya sudah jelaskan tadi. Kok Bapak ulang-ulang lagi? Iya, jadi kan Bapak kan percaya Yesus. Yesus itu kan Tuhan. Berarti itu kan perkataan dari Yesus kan begitu. Pak, Bapak ngerti nggak yang sudah saya jelaskan? Enggak, menurut firman tadi Bapak nggak mau yang kepala Samuel itu firman dari turun. Itu dari tadi. Apa itu lagi yang sudah dijelasin berkali-kali? Iya.
Kalau dia masih mendengar di bawah, dibaca saja sesudah ayat 34 itu, Matius 10 itu, sampai satu perikop lah dibaca. Udah dijelaskan semua oleh Abi penginjil ini. Udah jelas itu. Dan itu yang dijelaskan itu. Ayat selanjutnya itu yang disebutkan tadi. Kan sudah jelas di situ, ayat 38. Ayat Ayat saya jelaskan, Pak. Sampai gaya bahasa saya jelaskan. iya. Literasi saya berikan. Secara teologi saya gambarkan. Ya, sejarahnya saya buka juga kejadiannya. Masih belum mengerti, makan vitamin dulu lah kalau Ya. Kebiasaan. kalau kurang vitamin kayak gini diskusi. Kebiasaan. Kemampuannya di memahami kitab itu tidak lebih dari satu ayat. Diberi satu perikop, tidak pernah dibaca satu perikop. Selalu dipotong. Karena tujuan dia bukan mau belajar, Pak, mau membuka kayak dia seolah-olah ajaran Kekristenan itu seakan-akan yang dia mau pasang. Itu pengesahan ini yang saya selesai tadi. Kalau dia mau apa ini, gaya masa udah dijelaskan. Iya. Padahal Gimana, Rob? Setuju nggak? iya. Padahal Abraham itu dipisahkan dari keluarganya dengan kekerasan loh. Keras Tuhan itu. Tinggalkan bahasamu, tinggalkan bangsamu, tinggalkan orang tuamu. Abraham itu awalnya. Dipisahkan antara yang ini Iya, ya. penyembah berhala, Yang penyembah ikut berhala. Tuhan, yang tidak ikut Tuhan. Iya, silakan, Rob, silakan. Kan Abi sudah tepat kali untuk pemisah kan. Kalau di Efesus 6 itu kan pedang roh itu firman Allah itu yang dia maksudnya Abi. Maksudnya Tuhan Yesus bisa memisahkan roh dan jiwa kan itu. Iya. Jadi sudah tepat sekali. Kalau udah jelasin masih tili-tili saya turunkan, Pak. Artinya nangkap, ngapain capek-capek jelasin orang nggak nangkap. Iya. Wahyu 1 ayat 16 juga ada itu. Dari mulut Yesus Nggak usah kita keluar sebilah bertili-tili. pedang. Kalau dia nggak tahan, nggak tangkap, ya udah turun. Belajar Iya. sendiri, cari tempat lain. Selamat Nggak di sini. Gimana? Selamat malam. Selamat malam, dari mana kita, keyakinan kita apa? Dari saya Kristen Bang. Haleluya. Gimana Bang, ada tanggapannya atau ada yang akan kita Bang sampaikan? Oke. Tadi saya masuk sempat dengar tentang Amalek ya. Artinya mereka mau mengangkat tanda kutip ayat-ayat kekerasan di perjanjian lama, kurang lebih begitu ya Bang? Iya, saya udah jelaskan dan dia buka lagi tentang Yesus datang membawa pedang itu. Makanya disandingkan dua ayat itu. Artinya di dalam perjanjian lama ada kekerasan, di dalam perjanjian baru ada kekerasan. Lalu di mana nilai kasih? Nah, itu yang mau dikotak-atik sama dia. Makanya saya jelaskan terhadap bagaimana bangsa Amalek ya yang dihapus di muka bumi karena mereka tidak bertobat, licik dan jahat. Ya, dan bagaimana kedatangan Yesus memisahkan orang benar dan orang tidak benar. Iya Bang. Jadi memang kita ada konteksnya Bang. Konteks bahwa kita meyakini Tuhan datang pada konteks peradaban zaman saat itu. Misalnya di zaman itu belum ada hukum internasional, itu dulu dibuka pikirannya. Tidak ada hukum internasional. Kalau kita ngomong Bang Abi mau kemana? Ini giliran saya mempersembahkan anak saya. Mempersembahkan anak saat itu kalau tidak dibakar, digorok. Bayangkan zaman sekarang kau ngomong gitu, digebukin. Nah, konteks zaman itu Tuhan datang dan betapa banyak orang hidup. Itu pertama. Kedua, itu bukan untuk karena itu biasa, itu bukan apa, itu pencinta juga. Dan kedua, karena Taurat dan kita berlaku supaya zaman Yesus kasih karunia. Artinya apa? Ketika anak kecil biasa bapak kita mukul kita dengan tali. Itu sudah kita dewasa, kita nggak dipukul lagi sama orang tua, cukup dengan perkataan. Artinya apa? Peradaban semakin maju dan Tuhan telah menyatakan dalam 3 dimensi. Tuhan tidak melakukan itu lagi kecuali mereka. Ayat-ayat kekerasan sampai hari ini itu berlaku. Kalau kita Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ya, yang terjadi hari ini hukum kasihnya Yesus. Dan itu tetap kasih yang berlaku di perjanjian Iya, lama. kita udah Mereka bisa hanya tidak sampaikan mengerti tadi bahkan gaya bahasa pun tentang pembedahan apa saya udah jelaskan tadi, cuma dia aja kurang minum vitamin kayaknya.